Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan diskusi keempat ini mengenai penyebaran COVID-19 dan cara pencegahannya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati kepada Bapak Tutor dan para mahasiswa Universitas Terbuka, perkenalkan nama saya Melia Mutiara dari Prodi Akuntansi Universitas Terbuka Bogor. Dalam diskusi keempat ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan dengan topik COVID-19 dengan berjudul penyebaran COVID-19 dan cara pencegahannya. COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Tiongkok tercatat sebagai negara yang pertama kali menemukan kasus COVID-19 di dunia. Tiongkok melaporkan adanya virus COVID-19 ini pada 31 Desember 2019. Dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapatkan pemberitahuan mengenai penyakit pneumonia ini yang saat ini penyebabnya belum dapat diketahui. Pneumonia atau infeksi yang dapat menyerang paru-paru ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Hanya dalam beberapa minggu terjadinya peningkatan jumlah orang yang terkena penyakit virus COVID-19 ini. Dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapatkan pemberitahuan mengenai pneumonia yang pada saat itu penyebabnya belum dapat diketahui. Pneumonia atau infeksi yang dapat menyerang paru-paru itu dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Hanya dalam waktu beberapa minggu terjadinya peningkatan jumlah orang yang terinfeksi pada virus COVID-19 itu. Kapan ya pertama kali virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia? Indonesia pertama kali mengkonfirmasikan adanya COVID-19 itu pada Senin Maret lalu. Pada saat itu Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang yang terkena virus corona, yakni perempuan yang berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut berawal dari pertemuan warga negara Jepang memasuki wilayah negara Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi pada suatu klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Bagaimana penyebaran virus COVID-19? Yang pertama, virus ini dapat menyebar melalui droplet. Droplet ini adalah suatu cairan ataupun percikan yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang itu batuk atau bersin. Virus ini akan terus meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik ini seperti berjabat tangan. Berjabat tangan ini adalah suatu media penularan COVID-19 karena kita tidak tahu berapa banyak bakteri atau virus yang ada di tangan kita atau lawan bicara kita. Oleh karena itu, hindari kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, melalui permukaan yang sudah terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 ini akan terjadi apabila seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkena atau sudah terkontaminasi droplet orang lain. Nah, virus itu akan berpindah ke mulut, ke hidung, dan ke mata pada barang yang sudah terkontaminasi tadi. Dan yang keempat yaitu tempat ramai. Tempat ramai ini dipenuhi oleh orang-orang yang beresiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik ataupun droplet orang lain yang berterbangan. Oleh karena itu, kita dapat menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini dapat mencegah kita ketika kita dalam situasi ramai. Bagaimana cara mencegah virus COVID-19? Pertama, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Meskipun orang lain tidak terlihat sakit, gunakanlah masker ketika di ruangan publik. Kedua, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik, dan buka jendela ketika berada di ruangan. Keempat, ikuti vaksinasi. Kelima, ketika Anda batuk atau bersin, tutup mulut Anda atau hidung Anda menggunakan tangan atau tisu. Keenam, jangan keluar rumah ketika Anda merasa tidak enak badan. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga kebersihan rumah. Hal ini sudah terbukti bahwa virus COVID-19 ini tidak akan bertahan lama di permukaan suatu benda. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebaran virus COVID-19 dan cara pencegahannya.
dalam diskusi keempat ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun dari materinya. Semoga kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari virus COVID-19. Salam sehat dari saya dan selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.